Vivi datang ke tahanan. Gue masih ingat dia bilang gini, hey, lu kan gini-gini Ahoker kan ada 3%, 4%. Lu kalau Ahoker itu swing ke Prabowo, kalah Jokowi. Ini menurut aku nggak tahu di dalam tahanan kok. Jadi intinya begitu lu keluar, lu mesti dukung Prabowo. Lu jadi menteri lu, karena Prabowo orangnya itu kan mengutamakan loyalis. Buat Pak Prabowo itu yang penting loyal itu nomor satu. Ya dong. Nah sekarang diputuskan Wamen nggak boleh rangkap jabatan, dicuekin tuh. Atau TNI, Polri yang jabat-jabatan harus mundur. Malah jadi dirubah, undang-undang mau dirubah. Makanya saya bilang jangan harap lagi lah negara ini bisa taat konstitusi. Kalau yang konstitusi dasar saja sudah dirobohkan. Waktu lu keluar gitu, dan gue inget banget, luar biasa seorang Ahok. Ya diminta untuk dibebaskan di percobaannya, lu gak mau ya? Karena gini, saya ngomong jujur bukan menyinggung masa lalu gitu ya. Saya adalah orang yang paham sedikit lah tentang konstitusi Republik ini. Dan itu bisa dibuktikan di negara-negara Afrika. Konstitusi Republik Indonesia ini kan presidensial, bukan parlementer. Nah, kita nggak ada oposisi. Nah, presidensialnya artinya apa? Kita malah presidensial kita tuh lebih kuasa presiden kita daripada presiden Amerika. Si Trump pengen ngubah undang-undang musyawarah nggak bisa, karena bisa betul-betul diblok res politikanya nih. Tapi kalau di kita tuh bisa membuat perpu seorang presiden tanpa persetujuan DPR. Tentu setahun dia harus putuskan. Tapi kalau perpu yang menguntungkan rakyat, DPR kalau nggak berani digebukin rakyat lah. Kalau presiden membuat perpu, misalnya perpu pembuktian terbalik harta pejabat. Nah makanya di situ saya melihat waktu itu, saya berpikir seorang Jokowi itu akan membawa Indonesia, karena cuma cukup satu presiden hebat, maka negara bisa berubah banyak. Itu Afrika buktikan gitu loh. Singapura. Kacau balau Ethiopia segala macam kacau balau, gitu presiden yang top, langsung melejit. Makanya dulu karena itulah mereka bilang kalau lu keluar, Pak Jokowi bisa nggak terpilih. Ada begitunya. Dan yang saya nih. Karena pihak lawannya akan gerakin massa demo lu lagi, bikin keributan. Makanya waktu saya keluar dipaksa keluar negeri juga kan 6 bulan saya gak pulang. Luntang-lantung jalan-jalan gak ngaruh dari Iceland sampai ke New Zealand, sampai Tantowi itu gak? Kan dia dubes. Dia bilang gila lu Hok, gua dubes aja gak pernah datangin ujung pulau sampai ujung pulau. Baik pesawat kecil semua. Pokoknya ya lu suruh gua pergi ya gua ke tempat-tempat yang aneh-aneh lah. Dan dibayarin? Dibayarin. Gua gak tau siapa yang bayarin lah, atau pos mana bayarin. Iya bener. Gua gak mau tau, pokoknya intinya lu mesti keluar. Tapi stres tuh. Tapi gua gak mau pergi. Gua pikir, ini mungkin upah gua. Waktu jadi pejabat gua gak pernah manfaatin keluar negeri. Kamu gak pernah loh. Gua gak pernah ambil duit, pembayarannya juga kurang. Nah sekarang kesempatan dibayar rapel gua bilang. Nah itu jadi ternyata kan malah terus si Vivi dibikin lagi. Orang kata Vivi kan pendukung Prabowo berat itu. Dia tuh aduh. Terus Vivi datang ke tahanan. Gue masih ingat dia bilang gini, hey, lu kan gini-gini Ahoker kan ada 3%, 4%. Lu kalau Ahoker itu swing ke Prabowo, kalah Jokowi. Ini menurut aku nggak tahu di dalam tahanan kok. Jadi intinya begitu lu keluar, lu mesti dukung Prabowo. Lu jadi menteri lu, karena Prabowo orangnya itu kan mengutamakan loyalis. Buat Pak Prabowo itu yang penting loyal itu nomor satu. Ya dong. Kan kira-kira gini kan, ini cerita si Vivi nih sama saya nih. Jadi lu pasti jadi menteri. Aku kan orangnya agak-agak meditasi mistik gitu ya. Pas pagi itu saya baca satu tulisan, a friend is always loyal. Waktu saya datangin semua Ahoker, Ahoker marah dong, kok Jokowi gak bela lu masuk tahanan gitu kan. Aku tulis kertas itu pesan buat mereka, a friend is always loyal. Itu yang diajarin bapak saya juga, bahwa teman itu kecuali dia hianatin kita ya, selama kita berteman kita gak boleh hianatin teman. Dan saya berharap Jokowi bisa pembuktian terbalik harta semua itu akan beres gitu loh. Tahu-taunya gue bilang gitu, Vivi bilang, lu bisa kalau Prabowo menang lu masuk penjara loh. Vivi ngancam gitu kan. Terus gue emang bisa, nama penguasa bisa suka-suka mau apain orang juga. Terus kalau Jokowi yang menang gimana? Gue bilang masuk penjara juga. Dia jawab bilang, ya itu gak apa-apa, kan lu lawan dia masuk penjara. Lagi pula dia teman lu juga presiden tuh juga masuk penjara, ngapain lu pusing kurang aja si Vivi. Vivi ini gimana? Oh iya dia gitu loh ngomong gitu. Nah sekarang aku boleh dikinnya gak tega lah, udah tinggal di Slovenia kan. Mas Vivi? Dia tinggal di Slovenia. Oh itu negara digital itu ya? Enak banget, negaranya enak. Tiap weekend mereka jalan-jalan suami istri bawa mobil kemana-mana, enak. Asal lo tau besok mau pencoblosan, kan wah waktu gempar waktu ada Dark Vote, ya film itu ya? Ya Dark Vote. Tiba-tiba gue diminta oleh seseorang untuk mencariin Vivi, untuk mengcounter Ahok. Iya waktu itu. Makanya. Wah, besok pencoblosan tuh, udah gue syuting, tiba-tiba Vivi bilang, gimana Vi? Bang Ahok udah izin? Kata Bang Ahok jangan nyebut-nyebut nama dia. Nah, satu jam gue nyebut nama Ahok dulu. Malam itu gue jadi tayangin besoknya. Aduh Vivi luar biasa. Ribut tuh, pakai rumah kita, kampanye segala macam. Nah sekarang ya minimal dia bilang beginilah, dia ulang tahun Pak Prabowo masih kirim bunga lah. Minimal ya? Oh di Slovenia sekarang? Ya Slovenia. Ya sudah lah, kita bisa beda pendapat. Makanya saya bilang ya,
Kita itu jangan sampai terprovokasi pecah hanya karena politik. Ya dong. Itu kalau saya beda pendapat, saya sampaikan saya beda pendapat. Sama dengan Pak Jokowi kan, beda pendapat. Itu banyak orang nanya toh. Beda pilihan Kalau bisa pecah dengan Pak Jokowi ya, kita pikir dulu, orang pikir kan udah deket banget. Memang pernah di satu ini kan, ya, cuma kan beberapa prinsip buat saya itu nggak bisa kita tolerir. Misalnya MK bisa mengambil alih porsi legislatif kan itu nggak bisa. Saya nggak mengatakan orang muda nggak bisa jadi presiden. Ya. Soal umur saya nggak masalah. Anda mau rubah jadi 20 tahun pun, mau jadi 15 tahun pun saya oke. Tapi setelah MK putuskan itu, harusnya mengerjakan itu pemerintah dong dan DPR kan, merevisi undang-undang dong, bukan MK langsung memaksa menerapkan, itu merusak. Itu yang saya bilang bagi saya itu, kalau fondasi hukum sudah runtuh, dulu orang nggak percaya kalimat saya seperti itu. Anda membiarkan fondasi runtuh, MK dimainkan seperti ini, maka seluruh hukum sudah nggak peduli orang langgar semua. Ini kan mau langgar lagi nih Universitas Republik Indonesia nih. Itu kan tabrakan sama Menpan itu nggak bisa. Atau lu nggak boleh rangkap jabatan, MK putusin. Nah sekarang saya tanya kan, dulu putusin umur wapres langsung berlaku, MK langsung berlaku. Padahal saya balik ke DPR dong, secara konstitusi ya. Nah sekarang diputuskan wamen nggak boleh rangkap jabatan, dicuekin tuh. Atau TNI, Polri yang jabat-jabatan harus mundur, malah jadi dirubah undang-undang mau dirubah. Makanya saya bilang jangan harap lagi lah negara ini bisa taat konstitusi. Kalau yang konstitusi dasar saja sudah dirobohkan. Beda pendapat. Terus subsidi juga saya sudah sampaikan. Kita kan pengen katakanlah tanda kutip ya. Itu kan sempat kita mau perang di Laut Cina Selatan nih, laut Cina nih. Saya tanya teman-teman saya yang ngerti di kapal angkatan laut gitu kan. Minyak solar kita aja mungkin 3 hari seminggu habis kau perang. You know? Nah pemerintah perintahkan supaya kita punya stok bahan bakar, punya ketahanan energi. Lu punya duit $50 miliar nggak ada stok. Makanya saya usul. Apa yang saya usul, kita punya tanah besar di Tuban, kita punya banyak tanah besar Pertamina. Kenapa nggak seperti saya di Jakarta dulu, masukkan dalam e-katalog satu halaman di LKPP ya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah itu. Kalau harga minyak mentah ataupun BBM yang ditaruh di Indonesia, dan dia boleh reekspor tambah kena pajak, dan kita Pertamina jamin beli tanpa tender, you punya minyak di luar negeri, lu taruh nggak di Indonesia? Pasti taruh. Tanah di Pertamina, bangun tangki pun bisa suruh kamu yang bangun. Nanti BOT dong, 20-30 tahun punya saya, sewa tanah lagi kan. Dari mana cara hitungannya? Ada mekanisme LKPP kan, dalam e-katalog itu kan. Kan kita punya kilang, kita juga punya sumur minyak. Makanya pemerintah, Menteri ESDM itu tiap bulan menerbitkan harga minyak mentah Indonesia, Indonesia Crude Price. Jadi saya punya ide, siapapun taruh minyak mentah di Indonesia, selama harganya tidak melebihi harga minyak mentahnya yang ditetapkan oleh ESDM, Pertamina boleh langsung beli. Kalau itu terjadi, mungkin stok minyak kita di Indonesia bisa 1 tahun 2 tahun. Belum lagi orang berpikir mau taruh di Indonesia, mau jual ke Australia, Filipina, New Zealand, di Tuban, kita punya tanah 700 hektar. Kita bisa reklamasi lagi, dikasih hak. Nah kenapa? Udah ada TBBM lagi, tinggal sambung. Tinggal nambah tangki, pipa doang. Udah ada terminal BBM-nya nih. Nah itu yang saya usulkan. Itu satu. Waktu lu komut Pertamina? Iya, kita bikin tertulis semua. Ini tertulis, dapat. Cuma saya nggak bisa keluarkan kayak waktu gubernur kan rapat kan internal perusahaan. Lapor presiden, lapor menteri, BUMN. Dan ini pasti berhenti permainan tender-tender minyak mentah. Dalam kesaksian saya kan saya sampaikan. Yang harus ditanya presiden sama menteri dong, kenapa usulan seperti ini tidak mau dikerjakan? Kalau dikerjakan kan nggak ada pemain-pemain dong. Pertamina salah sendiri bertahun-tahun, BPK juga nggak temu audit. Anda mau mix minyak, mau datang minyak, lu nggak mau bangun tangki. Pelabuhan laut dalam lu nggak mau bikin terminalnya, nggak mau bikin pelabuhannya. Itu barang datang, lu gimana? Masih sewa sama orang dong? Ya, sama swasta dong. Kan logika gitu kan, mengapa di swastanya merugikan kita? Kita yang bodoh. Kok dia bisa punya terminal bagus, kok kita Pertamina kok nggak punya? Nah mungkin ada unsur apa gitu. Kalau unsur apa mesti tangkap semua kan. Nah saya usul apa lagi yang saya usul? Harga minyak, BBM, termasuk gas. Ngapain kita beli LPG? Kenapa nggak sambung pipa gas? Lu juga punya duit pasti mau. Kalau pemerintah Kota Palembang, seluruh jaringan pipa gas sambung ke rumah. Pertamina, gas kasih kamu, yang PGN kasih kamu bangunin jaringannya. Misalnya gitu ya. Gua akan bagi bayar tolling fee. Pasti lu bangun. Ngutang pun bukan ngutang. Nah kalau itu seperti itu, impor LPG stop dong. Masa pakai bahan mahal? Katanya nggak punya duit kok pakai LPG. Di mana-mana orang pakai gas alam lah kalau untuk masak di dapur lebih murah. Nah itu juga. Atau yang kedua, ketiga, kenapa subsidi nggak berbasis NIK? Kan KTP kita ngabisin duit banyak IKTP. Triliunan nih sampai dia masuk penjara tuh. Itu kalau di Malaysia di mana itu kan ada chip kayak keuangan kayak kartu itu loh. Pakai itu aja bisa langsung buat untuk subsidi, nggak usah bikin kartu, nggak usah tiap kementerian tiap bagian tuh ada subsidi. Itu aja KTP. Begitu KTP masih takut orang bikin KTP lebih, langsung kenain NPWP, pajak. Single identity. Lu mau nggak bikin KTP 2 kalau lu kena pajak 2 kali? Nggak mungkin. Nah dengan cara itu semua orang punya HP. HP kita pun udah punya email terdaftar semua nih. Kenapa nggak pakai digital voucher digital? Misalnya contoh gini ya, harga minyak kita rapat ini. Pertamina akan untung lebih besar kalau cuma jualan Pertamax, Turbo dan Dex. Kalau Pertalite semua, kau usah ngapain campur-campur jadi jelek. Simpan juga mahal dong. Kalau itu Pertamax Turbo rakyat gimana? Keberatan dong. Dia tanya, nggak apa-apa, 15.000. Mau subsidi 5.000. Balikin ke HP-nya voucher digital 5.000. Tapi gue kasih batas waktu nih. Sebulan lu kagak ngisi minyak lagi, berarti mobil lu gak jalan dong, motor lu gak jalan dong, hangus.
Begitu hangus, duitnya kan balik ke pemerintah. Nah, pas sekarang udah bentuk barang. Banyak orang jadi kaya raya nih jualan minyak. LPG 92-97% itu adalah LPG 3 kilo orang pindahin. Tangkap nggak? Dari oknum aparat. Oknum aparat mungkin terlibat di dalamnya. Karena duit gede nih. Nah itu yang saya bilang, kita mungkin bisa hemat ya. Dari subsidi LPG 111 triliun dianggarkan, saya berani cuma 50 triliun atau 30 triliun. Nah apalagi kita juga bisa stop impor supaya hemat devisa. Kan LPG kita impor. Caranya gimana? Kalau kita punya batu bara, udah listrik aja. Kayak orang kampung saya di Belitung dulu dari kecil ya. Kita panggang roti masak air pakai listrik loh. Karena ada PLTD peninggalan Belanda, kita bayar ampere langsung. Di Beltim nih? Iya. Seluruh Belitung begitu dulu. Dari Belanda tinggalin PLTD gede. Hancur dan jual besi tua sekarang. Tapi makanya Belanda penjajah kita masih ninggalin warisan banyak loh. Termasuk jaringan kereta api kita. Bendungan-bendungan. Wah ini sekian tahun kita merdeka, kok kita ngutangnya dolar tambah payah kita nih. Nah itu saya bilang, itu saya usul. Kalau seperti itu, bisa aja 1.300 watt listrik, subsidi atau free. Jadi orang masak air, masak apa, karena kompor kan 800-900 watt. Bila perlu naikin 2.200 watt free. Oh PLN udah bakar terus kok. Begitu dibakar batu bara kan listriknya sama. Pakai nggak pakai sama. Lalu batu bara tambah mahal gimana? Saya bilang kalau saya sih saya nggak mau DMO. Ngapain DMO paksa orang jual dalam negeri? Kalau saya cara orang kampung aja. Orang kampung saya punya tanah pasir. Waktu saya mau ngambil, ngajak bagi untung, orang kampung saya nggak mau. Dia nggak bisa ngitung. Saya patungnya gini aja loh, Pak. Lu ngangkut 100 truk, 10 truk punya gua. Lu mau beli balik dari gua boleh, gua mau jual ke orang boleh. Simple aja. Dan itu udah ada presiden hukum. Migas kita kan begitu. Orang ngebor minyak, lifting minyak, 15% punya negara. Bagi hasil. Bagi hasil itu, negara kita bisa beli lagi. Nah kenapa semua tambang mineral nggak kayak begitu? Coba kalau batu bara, nikel, emas kayak begini. Negara kaya, termasuk provinsi di daerahnya masih kaya. Bagiin, kita tinggal tentuin. Kan sudah Mendagri. Pendapatan ini hanya boleh fokus untuk pendidikan kesehatan. Atau untuk pertanian. Di luar itu kamu nggak boleh touch. Luar negeri nggak boleh. Dan kepala daerah dibikinkan sebuah PP yang baru. Hasil pungutan ini semua, kamu berhak dapat 0,0% sebagai bonus kepala daerah. Resmi. Jadi bayangin kalau daerah yang kaya, dia mungkin tiap bulan dapat bonus 1 miliar. Kayak Riau ya. Nggak apa-apa. 1 miliar setahun cuma 12 miliar. Ya, 12 miliar. Kalau bupati, gubernur yang mau korup 12 miliar setahun. Oh enggak, dia semalam nilai 12 miliar kali. Tapi kan orang jujur punya kesempatan kerja kan. Nah jadi pemikiran-pemikiran itu yang membuat saya pikir beda pendapat. Nggak ada niat. Kita nggak bisa terus hanya sebutin mau nolong rakyat, tapi hal yang krusial tidak dikerjakan. Lu kan dikenal sebagai pejuang anti korupsi ya. Gue dengar tuh lu di DPR, kalau ada kelebihan duit lu balikin gitu. Tanto yang ngomongnya. Jadi sebenarnya alasan teman-teman itu sederhana. Gue ke Maluku. Ke Maluku tuh kemana? Saya lupa ke Maluku tuh. Di sidang malam-malam gue. Saudaranya duit kasih ke gue. Begitu gue lihat, loh 2 malam kenapa tulis 3 malam? Ini gak bener ini. Waktu kumpul terus alasan gini. Kan kita nggak tahu kalau tugas di lapangan itu membutuhkan hari lebih. Kalau udah lebih ngaju lagi susah. Kan ini lamsam. Mendingan kita bikin udah plot 3 malam. Jadi kalau selesai, gue bilang dari awal acara apa sih, cuma jalan-jalan makan doang. Dari awal juga lu udah tahu 2 malam. Terus ada yang temen lagi nih, ini oknum DPR lah. Dia marahin gue tuh gak. Gue sampai ketawa tuh gak. Lu ini hoax ya. Terus tahu gak gue tulis 3 malam kenapa tuh gak? Mana gue tahu lu gak bener lu. Gue balikin. Coret gue mau terima. Ganti gue yang 2 malam. Wah padahal gak berani pulang. Tapi yang kayak gini kenapa jam malam tuh? Ada yang jatuh gak pulang nih. Gak kerja apa-apa gak pulang nih. Gak berani pulang tuh. Takut di audit kan. Terus yang satu lagi lucu kan. Lu kasih tahu lu ya. Ini kan kesempatan gua supaya istri gua pikir gua lagi tugas. Gua pulang ke Jakarta gua tidur di hotel bos. Sama yang lain. Istri gua kan gak tahu bahwa gua tuh gak pulang. Jadi memang kita ini kurang setannya tuh banyakan dong. Lu kalau mau main duit lu hak lu. Ini duit pajak rakyat bos. Kita sekarang bayar pajak lu juga gak. Kalau kita mau fair, kalau kita bayar pajak lu tahu duit lu dimainin. Gak usah jauh-jauh lah. Kita ngomong lebih sederhana lagi. Pegawai yang kita gaji aja. Lu kalau temuin dia foya-foya duit kita lu marah gak? Iya dong. Nah ya sama. Coba kalau jadi swasta, gue tugasin lu ke luar negeri, lu tipu-tipu kayak gue. Nah ini yang cilaka apa? Kayaknya semua punya pemikiran nipu duit swasta itu dosa. Kalau nipu duit negara itu hebat. Kan gila. Kalau kayak gitu gila. Kalau lu punya pikiran kayak gini, ini duit rakyat susah loh. Pegawai-pegawai itu baru kerja, belum lihat duitnya, udah dipotong pajak. Dan lu foya-foya kayak gini. Ya udah makanya gue gak cocok. Begitu ada tawaran gue jadi gubernur Jakarta, walaupun itu cuma tanda kutip, gue cepat-cepat berhenti. Tapi gue tuh gak kenal lu dulu ya. Tapi terus terang tuh, gue tuh terkagum-kagum pada saat lu pertama masuk DKI, masuk kantor gitu, terus lu yang tur itu, yang dari meja ke meja, orang ngomong sama lu kasih solusi. Wah, nguasain gila lu. Gila tuh, ini orang gue bilang pinter banget. Bukan pinter, jadi semua orang tuh, semua murid, semua guru tuh gak? Tahu gak kenapa kita bisa tahu masalah tuh? Jadi semua surat tembusan antar dinas, itu semua gue baca loh. Waktu itu kan lu baru masuk. Iya tapi sama. Jadi waktu orang tanya sama gue, lu waktu di Bupati sebelumnya? Saya Bupati, orang tanya sama saya, kamu pengalaman dari mana jadi pejabat? Menurut saya gak usah pengalaman, asal kamu punya hati empati. Kan kita jadi pengusaha. Selama ini kita juga tahu semua solusi, kita tahu kok. Cuma mentok sama pejabat kan. Karena kita gak punya kuasa untuk perintah kan. Nah sekarang begitu kita jadi penguasa, ya kok kasih tahu solusi kan selama ini bottlenecknya di penguasa kan. Kita usul. Jadi gua tahu. Siapa yang ngomong lu komentar lu kasih arahan. Gila gula orang ini. Kan kita kehidupan sehari-hari, yang datang juga ngeluh soal sehari-hari. Soal izin.
Di situ aja kan. Gue juga dikerjain dulu. Mana orangnya nih? Misalnya contoh ada orang datang gitu kan. Pak, tanah saya dimainin nih, wali kota gak mau ketemu nih. Wah, langsung gue ngerasa jadi kayak dia. Lu bupati sialan juga sama gue nih. Lu gak ngurusin, gue mau ketemu lu, gue tunggu-tunggu. Udah dikerjain dari protokolnya, minta duit. Dikerjain oknum satpol PP, minta duit rokok kan. Jadi gue langsung ngerasa jadi dia gitu loh. Sialan ini orang, mau temuin susah. Telepon, gue gubernur, gue telepon. Pak Wali, ini depan gue ada masalah tanah nih. Lu gak mau terima dia ya gue bilangnya. Gak, Pak, saya mau terima. Dia bilang gak mau terima terus. Lu gak mau terima, gue pecat lu ya, gue bilangnya.